Salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi 29 Oktober tahun 2023. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini Injil berkisah tentang hukum cinta kasih. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama, Yesus menjelaskan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini merupakan sebuah pokok ajaran cinta kasih yang mendasari seluruh hidup, karya, dan pelayanan Yesus. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabatku yang terkasih, kita sudah sering mendengar banyak ulasan renungan tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam apa yang Yesus kehendaki dengan mengasihi Allah dengan segenap hati. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Hati pertama-tama bukanlah tempat di mana kita memiliki perasaan semata-mata. Perasaan senang, gembira, perasaan mencintai sesama, atau perasaan yang kecewa, cemas, atau gelisah. Tetapi bagi bangsa Yahudi, hati bukan sekedar pusat perasaan, tapi hati merupakan pusat di mana manusia bernalar, berpikir dengan hati. Disinilah letak penjelasan yang hendak disampaikan Yesus bagi para ahli Taurat dan kaum Farisi, bahwa ketika manusia menjadikan hatinya bukan hanya sebagai pusat perasaan, tetapi pusat nalar, maka dia akan berusaha mengerti dan memahami bahwa melalui hati Allah menghendaki manusia berpikir secara bebas, menilai secara bijaksana dengan seluruh dirinya, sehingga Yesus mengatakan dengan seluruh kekuatan dan dikuatkan dengan mengasihi Allah dengan akal budi, supaya pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan dan keputusan yang tepat perlu dibuat oleh manusia berdasarkan pilihan hati yang tepat dan benar. Demikianlah ajaran kasih Yesus pada hari Minggu ini mengajak setiap kita umat beriman agar menggunakan hati kita untuk bernalar dengan tepat, benar, dan bijaksana dalam menilai setiap persoalan hidup yang kita alami, tetapi juga bersukacita atas segala pengalaman kebaikan dan rahmat Allah yang tercurah bagi kita, sekaligus menggunakan hati yang bernalar agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengatakan bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati, akal budi, lebih pada tindakan penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan merupakan sesuatu yang keluar dari keyakinan dengan segenap jiwa dan tekad yang utuh dengan segenap kekuatan, sehingga hal baik yang kita lakukan menurut kehendaknya itu tidak setengah-setengah, tidak mendua atau ikut-ikutan, tetapi kita lakukan dengan penuh pengertian. Lalu mengasihi sesama itu bukan sekedar kita memperlakukan sesama menurut apa yang hendak kita lakukan pada diri kita sendiri, tetapi sebenarnya nilainya lebih dari itu. Yakni bahwa bila kita ingin mengasihi sesama, maka kita diingatkan pada dasarnya
Setiap perjalanan hidup kita mengalami pahit dan getirnya kehidupan seperti orang lain. Maka kita ingat kalau sudah mengalami satu pengalaman atau kita mengalami bahwa kita lebih merasa beruntung, maka Tuhan mengingatkan jangan lupa pada orang yang sedang ada dalam kesusahan seperti yang pernah kita alami. Jadi, mengasihi sesama sama seperti halnya kita mengasihi diri sendiri, berarti pada kesempatan tertentu marilah kita ingat sesama kita ketika mereka mengalami kesulitan, sama seperti ketika kita mengalami kesulitan, gunakanlah hati kita yang bernalar untuk menolong mereka dengan seluruh tekad yang kuat, sebab di sanalah Allah bekerja melalui diri kita, melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui kaki kita, atau juga teristimewa melalui kebaikan hati yang tak pernah padam, karena Tuhan menyertai kita dengan roh-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga bacaan Injil ini semakin menyemangati kita untuk menggunakan hati kita agar bisa bernalar secara tepat dan benar, mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan dan tekad, mengasihi Allah dengan segenap akal dan budi, berarti dengan kesadaran yang penuh, dan teristimewa juga mengasihi sesama, berarti kita ingat saat kita bahagia, saat kita sukses, ingat akan saudara-saudari kita yang pernah mengalami kepahitan, karena kita pun pernah mengalaminya. Berbuatlah baik kepada mereka dengan kasih yang tak pernah padam. Tuhan memberkati kita sekalian.